Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang definisi limit atau penyelesaian dari limits. Nah, diketahui dalam soal itu adalah limit dari akar n per n plus 1 itu sama dengan 0. Kita disuruh untuk membuktikan ini. Nah, cara pertama untuk pembuktiannya yaitu kita pakai definisi limit. Limit akar n per n plus 1 itu sama dengan 0, maka untuk semua epsilon lebih dari 0, maka akan ada K epsilon itu elemen bilangan asli. Sedemikian hingga n lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka Kn min X mutlak itu kurang dari epsilon. Diingat-ingat ya, kalau rumus mutlak itu definisi mutlak itu ini harus dihafalkan sebagai pembuktian. Jika dan hanya jika mutlak dari akar n per n plus 1 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Ini kenapa bisa 0? Karena kalau ini kan X, kalau yang ini itu Xn. Jadi langsung saja kita substitusi ke sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini itu kita operasikan xn min x-nya, jadi akar n per n plus 1 dikurangi 0 sama dengan mutlak akar n per n plus 1 sama dengan akar n plus n plus 1 itu sama dengan n per n akar n plus akar n. Ini kita rasionalkan ya terlebih dahulu ya. Gitu, kita rasionalkan. Jadi ini nanti dikali akar n, ini juga dikali akar n, maka ketemunya ini. Kemudian sama kita operasikan lagi kan jadi 1 per akar n plus akar n per n. Ini kita kalikan dengan 1 per n. Jadi ketemunya seperti itu. Semua 1 per n dikali 1 per n. Kemudian dari sini itu akan kurang dari 1 per akar n sama dengan akar n per n. Titik kurang dari epsilon. Nah, ini kenapa kurang dari 1 per akar n? Karena ini nilainya lebih besar daripada yang ini. Jadinya kita tulis 1 per akar n. Begitu juga semisal kita menemui soal itu 1 per n plus 4 itu pasti akan kurang dari 1 per n. Jadi intinya itu kita cari yang lebih besar dari ini, dari 1 per n plus 4. Pokoknya gitu. Kemudian sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu agar mutlak akar n per n plus 1 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon, kita gunakan rumus yang 1 per n itu sama dengan epsilon. Karena ini kita akar, jadinya kita tulis akar n per n kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika akar n per epsilon kurang dari n. Semisal juga diketahui soal itu 1 per n itu sama dengan
epsilon. Maka epsilon itu sama dengan 1/n. Tergantung konteks dari soal itu. Karena ini akar, ininya itu akar, jadinya kita pakai yang ini. Nah, dari sini kan udah ketemu kan bahwa akar n per epsilon itu nanti itu kurang dari n. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai yang ambil k epsilon itu kurang dari akar n per epsilon. N itu kurang dari k epsilon lebih dari akar n per epsilon. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka akan ada k epsilon yang merupakan elemen bilangan asli. K epsilon itu sama dengan kurang dari lebih dari kn akar n per epsilon sedemikian hingga untuk semua n kurang dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan k epsilon. Nah, ini tuh merupakan definisi limit juga ya, diingat-ingat teman-teman. Nah, kemudian dari mutlak akar n per n plus 1 itu sama dengan akar n per n plus 1. Ini juga sama seperti rumus yang di atas ini. Nah, jadinya kan kurang dari 1 per akar n sama dengan akar n per n. Sama dengan akar n per akar n per epsilon. Nah, ini kok n kok bisa jadi akar n per epsilon? Karena kita dapat dari sini. Itu. Dapat dari sini, langsung kita substitusi ke sini. Jadinya akar n kali epsilon per akar n. Jadi kita coret ini, ketemu epsilon. Jadi pembuktian yang ini itu terbukti. Jadi otomatis kesimpulan yang kita hasilkan itu limit xn per n plus 1 itu sama dengan 0. Gitu. Terbukti. Sekian penjelasan dari saya mengenai definisi limit. Analisis real sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan.